Halo saudara, jumpa lagi bersama saya Togi Sigalinging. Hari ini kita akan berbicara dalam seri Iman Kristen. Adapun yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah mengenai ibadah yang kebablasan. Beberapa waktu lalu ada sebuah ibadah pemuda di sebuah gereja yang menjadi sorotan karena ibadah itu menjadi sesuatu yang dianggap tidak lazim. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Dan untuk perkembangan channel ini, jangan lupa Anda subscribe, share, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Baiklah, apakah yang dimaksud dengan ibadah yang kebablasan itu? Ibadah itu bukanlah sekedar sebuah aktivitas gereja yang formal. Tetapi ibadah itu dia lebih bersifat pribadi sebelum dinyatakan di depan umum. Di dalam ibadah, umat menghampiri Allah dengan bersyukur karena apa yang telah dilakukannya bagi orang percaya melalui Yesus Kristus dan kehadiran Roh Kudus. Ibadah itu menuntut komitmen iman dan pengakuan bahwa Dialah Allah dan Dialah Tuhan. Ibadah kepada Allah memang melibatkan seluruh totalitas hidup, baik itu tubuh, jiwa, perasaan, bahkan roh kita. Dalam ibadah dibutuhkan pimpinan Roh Kudus, sehingga dalam ibadah seringkali kita merasakan lawatan Roh Kudus, sehingga pada saat kita beribadah terkadang kita bisa merasakan sukacita yang begitu besar. Kadang juga kita menangis, kadang tersenyum, bahkan ada yang sampai tertawa. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa cara masing-masing orang itu berbeda dalam merespon Roh Kudus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah roh yang melingkupi atau memenuhi kita itu sedemikian liar dan membuat kita tidak bisa menguasainya, sehingga terekspresikan dengan begitu liar dan tidak bisa dikontrol oleh diri kita sendiri. Apakah ini yang dinamakan pimpinan Roh Kudus? Atau jangan-jangan ini adalah roh lain? Kalau itu adalah pimpinan Roh Kudus, apa bedanya ibadah di gereja dengan menyanyi dan menari di tempat lain? Tentulah ada sesuatu yang berbeda ketika kita beribadah di gereja dengan di tempat lain. Ada perbedaan ketika kita menyanyi di gereja dengan ketika kita menyanyi di luar gereja. Ada perbedaan.
ketika kita menyanyi atau ketika bersuka cita, menari di gereja dengan bersuka cita dan menari di luar gereja. Ibadah adalah hormat kepada Allah. Keluaran 20 ayat 16 yang dinyatakan dalam gerak isyarat, perkataan yang tepat dan pantas. Tetapi juga dalam ibadah dituntut sikap dan perbuatan dalam hidup. Amsal 5 ayat 21 sampai 24. 1 Korintus 14 ayat 40 mengatakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ibadah dihayati dalam kehidupan bergereja adalah Yesus sebagai pusat penyembahan melalui nyanyian, doa, pengakuan dosa, pengampunan, bahkan ucapan syukur. Ibadah merupakan totalitas hidup seseorang. Orang yang memiliki relasi yang benar dengan Tuhan akan terefleksi dalam ibadah yang benar, yakni pujian dan penyembahan yang benar, persembahan yang benar, serta doa yang benar. Orang yang hidupnya memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka ia akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menampakkan buah, karena Roh Kudus mengerjakan hal yang baik dalam hidup seseorang dengan menghadirkan buah roh. Ibadah di gereja bukan hanya bicara memuaskan hasrat emosi kita, tapi yang lebih penting dari ibadah di gereja adalah bagaimana Yesus Kristus menjadi sentral dari setiap pujian penyembahan kita. Yesus Kristus menjadi sentral dari setiap sukacita kita. Yesus Kristus menjadi sentral dari setiap apapun yang kita kerjakan dalam ibadah. Bukan menjadi sama seperti di tempat lain. Salam, Tuhan Yesus memberkati.